Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Saudara yang kekasih, pada satu hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara yang kekasih, saya boleh ada di tempat ini adalah karena adanya cahaya, adanya terang yang menyinari perjalanan saya hingga tiba di tempat ini. Dan saya boleh melihat keadaan sekeliling pada hari ini juga adalah karena adanya sinar yang menyinari sekeliling kita. Saya yakin dan percaya saudara sekalian juga pada saat ini boleh beraktivitas sepanjang hari ini juga karena dibantu oleh cahaya terang yang semuanya berasal dari Tuhan. Saudara, kita sama-sama merasakan bagaimana manfaat terang. Manfaat terang adalah untuk membantu kita melakukan apa saja di tengah-tengah dunia ini. Dan terang itu punya sesuatu yang dapat mencukupi segala kebutuhan kita. Seperti sinar matahari bagaikan suplemen bagi kita, mengandung zat-zat yang dapat menguatkan tulang-tulang kita, saudara. Nah, karena itu firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita tentang terang. Dan Yesus memproklamirkan dirinya adalah sebagai terang. Dikatakan, "Akulah terang dunia." Menjadi pengikut Kristus berarti saudara menerima Yesus sebagai terang dunia, memberi seluruh dirinya, memberi seluruh jiwa dan nyawanya dalam penurutan kepada Tuannya, yaitu Yesus Kristus, berjalan di dalam terang. Jika kita berjalan dalam perjalanan kita sendiri, kita akan tersandung, dan kita bila berjalan di dalam kegelapan maka kita akan meraba-raba karena begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan dalam kehidupan ini yang ada di luar jangkauan pikiran kita. Jika kita jalan sendiri pasti kita mengambil jalan yang keliru karena kita tidak mempunyai peta kehidupan yang bisa kita andalkan. Orang yang mempunyai petunjuk yang aman dan peta yang tepat adalah orang yang pasti akan sampai dengan selamat pada akhir perjalanannya. Dan Yesus Kristus adalah petunjuk itu, dan Dia sajalah yang mempunyai peta kehidupan. Mengikuti Kristus artinya adalah berjalan sepanjang hidup, dan sesudah itu kita masuk dalam kemuliaan Allah. Yesus adalah terang dunia yang menerangi perjalanan-perjalanan kehidupan kita. Dunia membutuhkan Kristus karena dunia penuh dengan dosa. Dunia penuh dengan kegelapan. Yang ditawarkan dunia pada umumnya adalah keinginan-keinginan daging. Yang ditawarkan dunia adalah dosa, kenikmatan-kenikmatan yang sesaat. Karena itu saudara, Yesus datang di tengah-tengah dunia ini memberikan petunjuk perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita dapat mencapai tujuan-tujuan kehidupan kita. Kita tidak tersandung ketika kita berjalan untuk menjalani tujuan-tujuan kehidupan kita. Tuhan Yesus menerangi hati dan pikiran kita. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diteranginya. Dan setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dituntun untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu Yesus adalah firman, dan firman itulah yang akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita. Pemazmur berkata, "Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dia menerangi seluruh perjalanan hidup kita. Dengan kita mengetahui firman Tuhan, maka kita
mengerti manakah kehendak Allah dan manakah yang bukan kehendak Allah. Dengan mengerti kita akan firman Tuhan, maka firman itu menuntun kita kepada suatu kebenaran. Karena dunia tidak menawarkan kebenaran kepada kita. Dunia justru menawarkan keberdosaan kepada manusia. Tetapi firman Allah membawa kita orang-orang yang percaya menjadi beda dengan dunia. Bedanya di mana? Kita adalah umat yang hidup di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Karena itu milikilah selalu terang seperti firman Tuhan pada hari ini. Setiap kita yang percaya kepadanya, kita akan membawa terang itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Yakin dan percayalah, saudara, ketika terang itu terus menyinari perjalanan hidup kita, maka saudara, kita akan mencapai tujuan-tujuan perjalanan hidup kita. Sama seperti ketika kita mengendarai kendaraan bermotor, apakah roda 2 ataukah roda 4, di malam yang gelap, saudara, yang tidak ada pencahayaan, kita membutuhkan ada lampu di dalam kendaraan kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Jangan coba-coba kita membawa kendaraan kita tanpa ada penerang di dalam kendaraan kita. Tetapi jika di dalam kendaraan kita ada penerang, maka penerang itu akan dapat membantu kita untuk melihat mana bahaya, apakah kita boleh ke kiri atau ke kanan. Apakah kita boleh lurus, apakah kita harus berhenti, apakah kita harus merem, apakah kita harus menggas. Demikian dalam hidup kita ketika kita punya firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka firman itu akan memberi petunjuk kepada kita kapankah kita harus berhenti dalam setiap kehidupan kita, kapankah kita harus menggas segala tindakan, segala apa yang kita pikirkan, kapankah kita harus merem, saudara, dan lain sebagainya. Karena itu kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menerangi hati dan pikiran kita. Maka hati kita menjadi terang juga dan pikiran kita menjadi terang juga. Maka damai sejahtera akan diberikan kepada kita. Kita tidak suka lagi hidup di dalam kegelapan, kita suka hidup di dalam terang, karena terang itu sesungguhnya adalah kehidupan itu sendiri. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita, dan Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Tuhan Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini, menerangi dunia yang dalam kegelapan dosa, sehingga setiap orang dengan hadirnya Kristus dapat melihat apa dosa itu dan diberi kekuatan untuk dapat melawan segala dosa dan untuk mengerti, meninggalkan dosa dan hidup dalam pertobatan, meninggalkan segala kejahatan. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan pada saat ini. Terangilah hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan setiap hari kami dengarkan. Firman Tuhan setiap hari berkuasa untuk mengubah setiap hati. Firman Tuhan berkuasa untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan setiap orang yang percaya, mulai dari anak-anak kecil hingga para lansia sekalipun. Terima kasih, biarlah firman Tuhan berkuasa. Berkuasalah firman-Mu di setiap rumah tangga anak-anak Tuhan, sehingga setiap orang lebih mengedepankan firman Tuhan, lebih dapat Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita dan selamat kita beraktivitas dalam satu hari ini.